9界的所有分部同时调查，我调动了玄天盟的玄秘网，竟然没有查到异星半点。炸了！师弟，迷路哪个犄角旮旯去了？暗云烈狮。 猜对了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa nih guys, kita bakal melanjutkan Sang Dewa Suyang yang super overpower dan tiada lawan. Kayaknya kalau ketemu Suyang tuh Mimin langsung pengen jadi muridnya dah. Oke guys, di part 175 hari ini kita semua bakal melihat Senior Pu Fan akan bertarung melawan seorang wanita yang tidak lain adalah Cao Feng. Cao Feng ini sangatlah kuat, bahkan Senior Pu Fan itu kesulitan melawan dia. Waduh, kalau udah ketemu Suyang tah gimana ceritanya guys. Tapi Mimin pastikan di akhir-akhir akan ada bencana buat Sekte Tianlan mereka. Dan itu mungkin mengancam kehancuran dari Sekte Tianlan. Kok bisa guys? Berdasarkan part terakhir kita semua sudah menyaksikan ini semua bisa terjadi di mana Dewa Suyang yang sudah diremehkan sedemikian rupa. Mentang-mentang dia di tahap pemurnian Qi, mereka itu mengatai dia terus guys. Bahkan mengirimkan pasukan untuk merampok semua hartanya Suyang. Berani sekali. Kalau urusan harta sih, wah, bisa-bisa Lord kita tidak ada ampunnya punya, ya enggak guys. Tapi di akhir-akhir wilayah Dewa Anhun itu hancur dan dihancurkan oleh seorang wanita yang bernama Cao Feng. Entah apa tujuannya dan siapakah dia, mungkin nanti dia akan bertarung melawan Suyang. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Man Ying menggunakan jaringan rahasia organisasinya untuk mendapatkan informasi. Jadi jaringannya itu saling terhubung antar wilayah di alam semesta. Pantesan aja informasinya cepat banget sampai ke tempat dia. Si Man Ying bisa mendapatkan informasi dari semua wilayah di sini, yaitu di wilayah alam ke-9 dalam waktu bersamaan. Dia mencoba mencari tahu informasi mengenai orang yang sudah menghancurkan wilayah Anhun. Tapi ternyata guys, bahkan sehebat apapun jaringan rahasianya Man Ying, mereka tetap tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Waduh. Melihat orang misterius ini yang begitu berani menantang Suyang dengan cara menghancurkan wilayah Anhun, pasti orang ini bukan orang biasa. Sebenarnya yang mereka cari adalah si wanita Cao Feng guys. Dialah yang menghancurkan wilayah Anhun di episode kemarin. Singkat cerita, Man Ying menghampiri Suyang. Di satu sisi dia malu takut tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia takut soalnya Suyang sudah membayarnya guys. Maya melaporkan dirinya masih belum mendapatkan informasi terkait orang misterius ini. Tapi Suyang balas, kenapa harus diselidiki? Emangnya dia layak untuk aku cari dan aku lawan, ha? Ini baru bijak dan aura seorang bos tertinggi nih. Ibaratkan kalian dikatain seperti ini guys. Emangnya lu layak lawan gua, ha? Kalau mau lawan gua, lu yang datang kayak gitu, hehe. Suyang pengen Man Ying menceritakan kisah soal wilayah dewa di sini. Ya malah disuruh bercerita guys, bosan kali dia ya. Sementara itu di luar wilayah, Cao Feng mengatakan, anggota Sekte Tianlan, aku menunggu kalian di sini. Oh ceritanya dia pengen mancing si Suyang keluar guys. Tapi Suyang malah sedang asik mendengar cerita dia. Kita beralih lagi ke tempatnya Suyang. Man Ying sibuk bercerita di mana setiap alam di sini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Pada intinya di tempat mereka ada 9 alam guys. Nah alam yang berada di peringkat 9 itulah yang paling lemah dibandingkan peringkat 1. Itu jelas buat kalian bingung, jadi alam itu alam semesta ya guys.
Nah, di satu alam semesta terdapat banyak sekali planet atau disebut juga sebagai wilayah dewa di sini. Dan di luar alam ada yang namanya kekosongan. Praktisi harus berada di ranah cukup tinggi untuk melewati ruang kekosongan itu. Sedikit informasi, wilayah Dewa Bilik Suyang ini berada di alam peringkat ke-9 yang terakhir ya guys. Jadi tempat mereka ini adalah tempat yang paling lemah. Katanya dulu ada seseorang praktisi jenius yang berada di tingkat 5 dan dia pengen menerobos ke alam pertama. Tapi hasilnya tubuhnya itu meledak di luar kekosongan karena tidak mampu bertahan dari kekuatan di sana guys. Yang berarti alam peringkat 1 itu orang-orangnya kuat banget nih. Kita tinggal tunggu saja Suyang sampai ke sana nanti. Sementara Cao Feng di alam semesta yang masih menunggu. Dia mulai bosan dan terus menghancurkan batu-batu meteor di sana guys. Kesel dia soalnya masih tidak ada orang sekte Tianlan yang datang melawannya guys. Malam sudah tiba, Man Ying mengatakan kalau wilayah mereka ini berada di alam ke-9 dan paling jauh dan lemah daripada alam pertama. Karena mereka lemah, otomatis mereka juga tidak pernah tahu persis seperti apakah bentuk dari alam pertama. Karena mereka mau masuk aja nggak bisa guys. Jangankah alam pertama deh, alam ke-8 aja nih mereka semua nggak pernah memasukinya. Namun kalau mendengar rumor, alam pertama adalah ranahnya dewa alam semesta. Sumber daya di sana itu tidak terbatas. Setiap orang bisa hidup dengan nyaman. Tidak ada ketakutan dan kegelisahan di sana. Man Ying yang pengen pamit tetapi malas Suyang suruh untuk melanjutkan cerita guys. Udah malam padahal guys, nggak capek dia. Sementara itu Cao Feng menunggu sampai ngantuk. Saking lamanya dia tidak sadar sudah menunggu berapa lama dan tuar. Akhirnya muncullah orang dari sekte Tianlan yang tidak lain adalah senior Pu Fan. Nah, dia sebenarnya pengen nganterin alat penunjuk arah yang ketinggalan kemarin. Namun tiba-tiba tuar. Muncullah sosok burung hitam dengan Cao Feng di atasnya. Menyadari orang ini cukup kuat, senior Pu Fan langsung bersiap untuk bertarung. Tapi ternyata guys, Cao Feng ini adalah kakak seperguruannya Pu Fan. What? Berarti seniornya dong. Senior dari sekte Tianlan, sekaligus seniornya Suyang. Pu Fan ingin menyapanya tetapi langsung dipentalkan. Bahkan Pu Fan menanyai kabarnya saja, langsung dia balas. Aku kabarnya baik ataukah tidak juga tidak ada hubungannya denganmu. Wah, ada apa ini? Ternyata si Cao Feng ini memiliki dendam masa lalu kepada sekte Tianlan. Jadi dulu dia diusir dari sekte Tianlan oleh guru Cui guys. Alasannya kita nggak tahu tetapi yang pasti dia sangat benci banget kepada sekte Tianlan. Bahkan dia tidak ingin mendengar alasan dari si Pu Fan. Nggak mau mendengar lebih banyak, Cao Feng menyerangnya dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Tapi Cao Feng berhenti ketika Pu Fan mengatakan dia bisa ikut dirinya pulang ke sekte Tianlan kapan saja. Pu Fan yakinkan dia bakal senang pulang ke sekte Tianlan yang ada di wilayah alam ke-9. Cao Feng sempat berfikir. Pu Fan tidak kunjung berhenti menghasutnya untuk ikut pulang. Setidaknya cobalah lihat sebentar saja. Pada akhirnya Cao Feng setuju guys. Pu Fan mengungkit masa lalu saat dia kecil di mana Cao Feng seringkali menceritakan beberapa hal kepadanya. Maka kali ini dia bakal bercerita balik kepada Cao Feng atas apa saja yang sudah terjadi kepada sekte Tianlan mereka. Tetapi sebelum mereka berangkat, Pu Fan mengatakan kalau Tianlan sudah menciptakan wilayah dewanya sendiri. Tentu saja Cao Feng tahu. Dia bahkan tahu siapakah penguasa sekte Tianlan sekarang guys, yaitu si Suyang. Ini mengartikan Cao Feng mencari-cari informasi tentang sekte Tianlan
untuk dia hancurkan guys. Waduh, dia segera mengambil alat penunjuk arah milik si Po Fan dan bergegas pergi. Tapi Po Fan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. 知道天蓝建立了自己的仙域， 你看看， Segera serangan ribuan pedang dilancarkan. Jangan sampai Cao Feng menyerang sekte Tianlan karena itu bisa bencana. Perang terus terjadi. Tidak ada yang boleh pergi dari sini. Tapi sial, Cao Feng ternyata terlalu kuat guys dan tua. Po Fan dia segel menggunakan juruji khusus, membuat dirinya tidak bisa keluar. Karena Su Yang tidak ingin datang menemuinya, maka dia sendirilah yang akan menghampiri Su Yang, kata Cao Feng. Dia tidak sabar guys, melihat pemimpin sekte Tianlan yang baru. Waduh, Mimin akuin Cao Feng ini sangatlah kuat. Nggak heran banget, karena dia dulunya salah satu murid dari sekte Tianlan. Bahkan buktinya saja tadi senior Po Fan itu bukan tandingan dia guys. Kira-kira gimana kan nanti ketika dia ketemu Su Yang ya? Hehe. 你究竟要做什么？ Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 176 Lian Qi Shuanian. Episode 178-nya langsung saja jadi. Nanti si Cao Feng akan sampai ke wilayah Dewa Tianlan. Tetapi bukan tempat Su Yang sekarang ya guys. Nah, di sana dia bertemu dengan para muridnya Su Yang. Cao Feng dengan penuh jengkel mengatakan sangat memalukan kalian menggunakan nama Tianlan. Sempat si Lo Xian menyerangnya dengan petir. Dia merasa cukup curiga dengan si Cao Feng dan pengen mencari tahu latar belakangnya. Ini pasti bukan orang sembarangan nih. Cao Feng bahaya juga. Bisa-bisa para muridnya Su Yang diserang sama dia guys. Su Yang harus segera kembali ke sekte atau ini bakal menjadi bencana bagi para muridnya. Tapi masalahnya dia tidak memiliki alat penunjuk arah yang ujung-ujungnya bakal nyasar dia. Gimana nih guys? Selesai dulu untuk part 175 Lian Qi Shuanian 100,000 Years of Rebellion Qi. Satu hal yang pasti kita update lagi di minggu depan cuma di sini. Go Be Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin ya guys. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.